Ya, selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dan keadaan sehat ya. Oke. Kita sekarang memasuki pada pokok bahasan persamaan garis lurus. Jadi kelas 8 itu garis lurus, yaitu persamaan garis yang atau grafik atau fungsi yang pangkatnya satu. Nah, itu kalau dilukis akan jadi garis linear, ya, garis lurus. Kita kemarin sudah latihan melukis garis ya dalam sumbu koordinat, semua sudah bisa menggambar garis ya, dan akhirnya bisa menemukan persamaan garis. Jadi garis itu punya nama, namanya persamaan garis. Nah, sekarang kita masuk pada gradien. Gradien itu apa atau gradien? Oh, gradien itu adalah koefisien garis atau kemiringan garis atau kecondongan garis. Kalau didefinisikan modelnya begini. Misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki kita ke tembok. Itu yang namanya gradien. Jadi kemiringan garis ya. Garis itu kita ibaratkan tangga. Ya, jadi kesimpulannya kemiringan tangga tersebut atau kemiringan garis tersebut disebut gradien. Sekarang bagaimana cara menentukan besarnya gradien? Ya. Yang pertama, jika ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat gambar di sini. Ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong di sumbu X di 3 atau itu titiknya adalah 3,0, kemudian dan memotong di sumbu Y di titik 4 atau titik 0,4. Nah, maka gradien garis itu adalah tadi rumusnya apa? Tembok perbandingan dengan jarak kita ke tembok. Ya, berarti Y per X. Nah, itu muncul min kenapa? Ya, karena garis itu miringnya ke kiri. Kalau miringnya ke kanan nilainya positif. Walaupun nanti ada angka yang ketemu negatif, tapi dia itu miringnya ke kanan, maka dia harus berubah menjadi positif. Begitu juga karena dia miringnya ke kiri, ketemunya positif, dia harus tetap nilainya negatif. Contohnya ini, memotong sumbu X di 3 dan memotong sumbu Y di 4, maka gradiennya min 4 per 3. Nah, kemudian menentukan gradien pada garis pada bidang berpeta. Nah, seperti ini ya. Itu tidak ada X, tidak ada Y, tetapi kita sudah komitmen atau tahu kalau yang vertikal namanya Y, kalau yang horizontal namanya X. Ya, maka kalau kita lihat itu tingginya itu 3, sedangkan panjangnya jaraknya tadi adalah 3. Maka gradien garis tersebut adalah 3 per 3 Y per X. Ya, ini kebetulan nilainya sama 3 per 3 ya. 3 yang atas punyanya Y, 3 yang bawah punyanya X. Maka besarnya gradien adalah 3 per 3 sama dengan 1. Nah, kemudian kita simpulkan, gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan atau kemiringan suatu garis yang merupakan perbandingan antara Y dan X. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau ada persamaan garis? Nah, kalau ada persamaan garis, rumus gradien itu seperti ini, atau persamaan garis itu rumusnya ini, Y sama dengan mx plus C, di mana koefisien X itu adalah sebagai gradien jika kalau Y-nya koefisiennya 1 atau Y-nya sudah sendirian seperti itu, maka angka atau koefisien yang menempel pada X itulah yang kita namakan sebagai gradien. Contohnya ini, garis Y sama dengan 3x plus 2 ya, koefisien X nya adalah 3,
maka gradiennya 3. Karena apa? Y-nya sudah sendirian. Ya. Sekarang bagaimana menentukan gradien bila diketahui persamaan garis AX plus BY plus C, atau nanti ada lagi AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Itu juga memiliki gradien juga. Ya. Maka persamaan garis itu harus diubah. Ya. Kalau ada soal AX plus BY plus C sama dengan, harus diubah menjadi apa? Y sama dengan MX plus C. Itu kuncinya. Ya, Y-nya harus sendirian. Ya, atau kita mencari nilai Y, artinya itu Y-nya sendirian. Nah, maka kalau ada contoh soal seperti ini, umpamanya 5X plus 2Y min 8 sama dengan 0, kita ubah persamaan Y-nya kita sendirikan, maka Y sama dengan 5X plus 4. 4-nya kok jadi 4, kenapa? Ya, karena sudah dibagi sama 2. Ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Mengapa kok jadi plus? Karena 8 pindah ke ruas kanan. 5X-nya kok menjadi min 5X? Karena pindah ke ruas kanan. Biasa persamaan. Ya, karena tadi ada 2Y, maka 2-nya pindah menjadi pembagi. Maka min 5 per 2X plus 4. Ya, dia sudah memenuhi bentuk Y sama dengan MX plus C. Tadi dalam definisi bahwa angka atau koefisien yang menempel pada X, variabel X, itulah yang namanya gradien. Maka kalau melihat seperti ini, maka gradien persamaan garis lurus tadi adalah min 5 per 2. Kemudian ada persoalan lagi masalah gradien, yaitu gradien yang melalui 2 titik. Ya, ada 2 titik. Yaitu titik yang pertama kita kasih simbol X1, Y1, dan titik yang kedua X2, Y2. Nah, di sini ada gambar seperti itu, garis 2 titik kalau kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, garis itulah yang nantinya kita cari gradiennya. Ya. Nah, gradien garisnya rumusnya ini. Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ya, itu tidak boleh dibolak-balik. Yang di atas Y2 kurangi Y1, nanti kalau di bawah X1 kurangi X2 nggak boleh, salah ya. Nanti seperti itu. Itu rumus apabila nanti ketemu 2 titik disuruh mencari gradien, ada rumusnya. Kita lihat contoh di mana mencari gradien apabila diketahui 2 titik. Ya, kita tadi punya rumus bahwa M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini contohnya ada 2 titik, yaitu satu titik namanya 3,0, yang satu adalah 0,4. Mengapa Pak Pambudi kok pakai contoh 3,0 dan 0,4? Karena tadi ada di atas garis itu yang memotong, itu ada ya, garis yang memotong sumbu X di angka 3 dan sumbu Y di angka 4. Nah, tadi sudah dicari di depan bahwa dia miring ke kiri, itu harus negatif. Kemudian karena memotong sumbu X dan sumbu Y, maka gradiennya min 4 per 3. Nah, kita cek sekarang dengan titik, 2 titik itu ya, karena 4 itu juga titik, 3 juga titik. Kalau yang 4 titiknya namanya 0,4, yang 3 itu adalah 3,0. Nah, kita lihat ya, X1-nya 3, Y1-nya 0, kemudian X2-nya 0, Y2-nya 4. Nah, maka unsur-unsur untuk mengisi Y2, Y1, X2, X1 sudah ada semua. Maka untuk mencari M-nya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka M-nya Y2-nya berapa tadi? 4. Y1-nya berapa? 0. Maka 4 kurangi 0. Dan yang bawah X2-nya berapa? 0. Terus X1-nya berapa? 3. 0 kurangi 3. 4 kurangi 0, 4. 0 kurangi 3, min 3. Nah, maka ketemunya adalah min 4 per 3 atau 4 per min 3, sama saja. Betul ya, kita cek bahwa garis yang miring ke kiri pasti negatif. Begitu ya, itu cara menentukan gradien
ya. Garis baik bentuknya persamaan garis, bentuknya apapun sudah ada semua di sini. Maka besok setelah pertemuan ini kita latihan soal tentang gradien ya. Demikian dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.